Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reno Hendro Putra, saya dari kelompok 1.4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses pengerjaan pada praktikum operasional riset pada modul 3, yaitu terkait tentang transportasi dan rute terpendek. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Di sini ada tabel terkait data jumlah distribusi di tiap negaranya. Tiap-tiap distributor itu mengirimkan ke masing-masing negara dengan jumlah yang tertentu, yang mungkin teman-teman bisa lihat di dalam tabel sini. Dari tabel ini, kita formulasikan ke dalam bentuk matematis. Mungkin kita bisa langsung buka software Linggo-nya. Nah, guna mempersingkat waktu, saya udah menuliskan rumus sistematisnya terlebih dahulu. Mungkin saya sedikit menjelaskan juga. Di sini, dalam studi kasus sebelumnya, yang diminta adalah meminimumkan biaya distribusi dari pengiriman sepeda ke setiap negaranya. Jika teman-teman melihat ke tabelnya, di sini terdapat bahwa untuk menulis fungsi tujuannya yaitu min 10 x A1, yaitu 10 sepeda yang dikirimkan oleh distributor A ke negara Jerman, dan selanjutnya ada 12 x A2 yang artinya 12 sepeda dikirimkan kepada Belanda dari distributor A. Begitu terus sepenuhnya sampai ke distributor G mengirimkan ke Indonesia atau 3xG7. Dan nilai koefisien ini adalah total jumlah sepeda yang dikirimkan. Mungkin teman-teman bisa lihat juga terlebih dahulu. Selanjutnya adalah batasan. Di sini batasannya ada 14 batasan. Batasan pertama itu XA1 tambah XA2, artinya semua baris distributor A ini menjadi suatu batasan. XA1 tambah XA2 sampai seterusnya sama dengan nilai ruas kanan atau total supply-nya adalah 65. Begitu terus sampai ke bawah. Selanjutnya, setelah semua baris menjadi batasan, sekarang semua kolom menjadi batasan. Seperti di bagian ini XA1 tambah XB1 tambah XC1 tambah XD1. Itu artinya dari batasan seluruh negara yang ada di sini. Nah, di sini ada negara Jerman dengan total demand-nya ada 80, sehingga constraint-nya itu adalah 80. Untuk baris kedua yaitu Belanda dengan constraint 60, begitupun sampai ke negara Indonesia itu dengan constraint total 70. Kalau sudah dimasukkan ke dalam software Linggo dalam bentuk model matematis, mungkin teman-teman bisa langsung pencet klik solver di sini, pencet solve, dan hasilnya akan muncul. Seperti yang diminta bahwa ini adalah eh, hasil minimum dari rute terpendek yang sesuai dengan studi kasus tersebut. Nah, di sini didapatkan bahwa objective value-nya adalah 1855.00, yang artinya bahwa angka ini adalah variabel atau kombinasi paling minimum yang bisa dihasilkan. Mungkin langsung kita analisis. Di sini ada hasil analisisnya. Yang pertama untuk variabel XA1, value-nya 0, berarti untuk distributor A mengirimkan sepeda ke negara Jerman itu tidak memberikan value apa-apa. Seperti sesuai dengan yang tabel di sini. Nah, kita mungkin bisa lihat ke bagian XA4-nya aja, atau ke bagian yang value-nya memiliki nilai atau besaran. Nah, dari hasil analisis ini diketahui bahwa distributor A paling optimal mengirimkan sepeda sebanyak 35 unit sepeda ke negara keempat, yaitu 1, 2, 3, 4, Prancis. Artinya distributor A untuk bisa menghasilkan objective value secara minimum dengan besar 1855 yang sudah didapatkan sebelumnya, itu dengan cara mengirimkan total 35 unit sepeda ke negara Prancis. Begitupun X6, berarti distributor A mengirimkan 30 unit sepeda ke negara ke-6 atau negara Jepang.
Untuk XB3 artinya distributor B mengirimkan ke negara Italia sebanyak 5 unit sepeda. Untuk XB7 berarti distributor B mengirimkan eh, 70 sepeda ke Indonesia. Begitu analisisnya sampai seterusnya. Nah, mungkin kita langsung analisis untuk bagian reduce cost-nya. Di sini diketahui bahwa nilai variabel XA1 memiliki reduce cost sebesar 3. Yang artinya jika distributor A memaksakan untuk mengirimkan ke negara Jerman, itu akan menambah biaya sebesar 3.000. Untuk XA2, artinya distributor A memaksakan untuk mengirimkan ke Belanda, itu akan menambah biaya distribusi sebesar 5.000. Begitu seterusnya sampai ke XG7, yang artinya bahwa jika distributor G memaksakan untuk mengirim ke Indonesia, itu akan menambah biaya distribusi sebesar 4.000. Selanjutnya kita akan analisis terkait bagian slack or surplus. Di sini diketahui bahwa dari row 2 hingga ke row 15 itu bernilai 0. Artinya bahwa kendala kendala batasan pertama hingga batasan ke 14 artinya itu termasuk ke dalam kendala aktif dan termasuk dalam variabel non basis. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait dual price. Ini untuk bagian select or surplus dan dual price itu teman-teman lihat dari row 2 saja hingga ke row 15. Karena row 1 ini melambangkan fungsi tujuan dan row 2 hingga row 15 itu melambangkan constraint atau batasan pertama hingga batasan ke-14. Nah, untuk bagian dual price artinya untuk batasan pertama, jika perusahaan menambah ruas kanan sebesar 1 unit sepeda, itu akan menambah biaya distribusi sebesar 4.000. Yang ketiga artinya jika batasan kedua yang sudah kita tuliskan sebelumnya teman-teman di bentuk matematis itu menambahkan 1 unit sepeda di ruas kanannya, maka akan menambah biaya distribusi sebesar 4.000. Begitu seterusnya hingga ke constraint yang terakhir, teman-teman. Mungkin itu aja analisis singkat terkait proses pengerjaan modul 3 pada praktikum operasional riset. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Suandi dengan 2309-3635. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu transportasi dan rute terpendek. Untuk data-data ini adalah data stukas kami kelompok 1.4 yang telah saya input ke dalam uh, form. Kemudian setelah data-datanya telah kita input ke dalam sini, kita klik solve. Oke. Yang pertama di sini optimal cost-nya itu di sini 1.855.000. Kemudian untuk penjelasannya, jika distributor A mengirim jika distributor A paling optimal mengirim ke Prancis sebanyak 35 unit dan mengirim ke Jepang sebanyak 30 unit. Untuk distributor B sebanyak 5 ke Italia dan 70 ke Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu marginal cost. Untuk marginal cost sendiri yaitu uh, uh, hal jika distributor A uh, mengirim ke Jerman, untuk distributor A menunjukkan jika adanya penambahan distribusi untuk distributor A ke Jerman sebanyak, maka akan dikenakan biaya sebanyak Rp3.000. Begitupun jika distributor A menambahkan distribusi ke Belanda, maka akan dikenai biaya sebanyak 5.000. Kemudian di sini ada final solution.
Untuk final solution itu eh, jika distributor A memaksakan mengirim ke Jerman, maka akan menambah biaya sebesar Rp3.000. Kemudian jika memaksakan mengirim ke Belanda, maka akan dikenakan Rp5.000. Begitupun jika memaksakan ke Italia, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Begitupun jika mengirim ke Perancis, Finlandia, Jepang, dan Indonesia. Selanjutnya, di sini ada iteration. Untuk iteration ini dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian ada shipment with cost ini adalah jika eh, distributor A paling maksimum jika distributor A mengirim ke Prancis sebanyak 35 unit, maka akan dikenakan biaya sebesar 245.000. Kemudian jika distributor A mengirim ke Jepang sebanyak 35 unit, maka akan dikenai biaya sebesar Rp150.000. Begitupun selanjutnya untuk distributor B, C, D, F, dan G. Nah, selanjutnya di sini ada shipment list. Untuk shipment list ini adalah jika distributor A mengirim ke Prancis sebanyak 35 unit, maka akan dikenakan biaya per unit Rp7.000. Maka total pengirimannya adalah Rp245. Distributor A jika mengirim ke Jepang sebanyak 30 unit, dan maka akan dikenakan biaya 5.000 per unit. Begitupun selanjutnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.